Halo, halo, hai. Hai. Perkenalkan, nama saya Verena Austika Harnanda dengan NPM 24104200022. Dan teman saya, Nama saya Maria Delayati Halam dengan NIM 2410420030. Nama saya Nuliana Berakaka dengan NIM 24104200025. Nama saya Lisha Arndegu, NPM 0029. kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi Penentuan upah di pasar tenaga kerja. Yuk ikutin video kami selanjutnya. Yang pertama itu perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Selanjutnya, menerangkan peranan produksi dalam menentukan upah uang dan upah real. Produktivitas memainkan peran penting dalam menentukan upah real. Semakin produktivitas seorang pekerja, semakin banyak kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Hal ini akan meningkatkan nilai pekerja bagi perusahaan, dan perusahaan cenderung bersedia membayar upah yang lebih tinggi untuk mempertahankan pekerja yang produktif. Upah real yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan produktivitas tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan produktivitas. Yang pertama, kemajuan teknologi memproduksi. 1. Kemajuan teknologi memungkinkan pengganti kegiatan dari penggunaan binatang dan manusia menjadi tenaga mesin. Yang kedua, kemajuan teknologi memproduksi mutu dan kemampuan mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan memproduksi. Yang kedua, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Kemajuan ekonomi mempertinggi taraf kesehatan masyarakat, mempertinggi taraf pendidikan dan latih teknik, dan menambah pengalaman kerja. Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi, semakin banyak perusahaan yang dipimpin oleh manajer profesional. Dengan perubahan ini, organisasi perusahaan diperbaiki dan manajemen diselenggarakan dengan cara-cara yang lebih modern, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, penentuan tingkat upah di dalam berbagai bentuk pasar tenaga kerja. 1. Persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja berarti di dalam pasar terdapat perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada di dalam pasar tidak menyatukan diri di dalam serikat-serikat buruh yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Yang kedua, pasar-pasar tenaga kerja monoposoni. Monoposoni berarti hanya satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Maka pasar tenaga kerja yang bersifat monoposoni seperti telah dinyatakan sebelum ini, berarti di dalam pasar hanya terdapat satu firma yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. 3. Monopoli dalam pasar tenaga kerja. Dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas, bukan keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikat buruh atau persatuan serikat pekerja. Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar pekerja dapat sebagai suatu kesatuan membicarakan, menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama itu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaan upah cenderung untuk mencapai tingkah yang rendah. Sebaliknya, di suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas
tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkah yang lebih tinggi. Yang kedua itu perbedaan corak pekerjaan. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang keras dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kemampuan, keterampilan, dan keahlian para pekerjaan di dalam suatu jenis pekerjaan adalah perbedaan. Sebagian pekerjaan mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik daripada segolongan pekerjaan lainnya. Secara lahiriah, segolongan pekerjaan mempunyai kepandaian, ketentuan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Pertimbangan bukan keuangan dalam memiliki pekerjaan. Daya tarik suatu pekerjaan bukan saja tergantung pada besarnya upah uang yang ditawarkan. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan juga. Harus dipertimbangkan suasana kerja di dalam perusahaan yang dimasuki. Adakah terdapat hubungan yang baik di antara para pekerjaan? Misalnya adalah pertimbangan semacam itu yang harus dipikirkan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video yang kami terangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.